siang teman-teman. Perkenalkan, aku Judithia Pitana dari IDN Media akan menemani teman-teman semua dalam salah satu acara Indonesia Memasak by Yummy, yaitu workshop. Jadi selama 90 menit ke depan kita akan seru-seruan bareng nih dan ngobrol bareng juga sama salah satu teman aku. Ini adalah perempuan yang aku kagumi dari aku SMP, kan dulu aku satu sekolah sama dia dan dari SMP tuh udah jago banget dan makin kesini udah makin jago lagi. So she's very inspiring to me and she's my dear friend also. Kushandari Arfani Dewi alias Kelinci Tertidur. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol nanti sama Ibu Kinci dan juga Ibu Kinci akan live cooking demo untuk ngobrolin tentang gimana sih cara bikin menu yang sehat untuk si kecil gitu. Apa kabar? Kabar baik, salam halo-halo dari Jogja. Halo, aku lihat di Instagram kayaknya kamu sekarang setiap hari di Jogja ya. Udah dari kapan sih kamu di Jogja? Ini udah 3 bulan ya. 3 bulan ya? Dari sejak pandemi berarti ya? Sebenarnya ini sih lagi nyepi aja karena kebetulan lagi bisa WFH. Terus anak juga lagi homeschooling ya kan? Karena nggak sekolah, suami juga WFH, jadi ya udah. Nanti di tengah-tengah workshop kita, aku akan mencoba untuk menanyakan pertanyaan itu kepada Ibu Kinci supaya bisa dijawab gitu guys. Oke, jadi sebelum kita mulai, Ibu Kinci sebelum masak-masak nih, aku pengen nanya-nanya dikit, boleh dong ya? Boleh dong, silakan. Aku tuh pengen nanya yang pertama adalah, kan tadi kamu bilang semua masakan kamu, aku perhatiin tuh pasti ada sayurnya gitu kan? Iya. Boleh gak sih ceritain gimana kok bisa anak kamu tuh suka sayur, sementara anak aku tuh kalau udah lihat sayur kayak, aku gak mau mama gitu loh. Gimana tuh cara awalnya supaya Nyala tuh bisa makan sayur tuh, gimana sih Ay? Oke, jadi gini ya, ini adalah satu pertanyaan yang merupakan FAQ di Instagram aku. Sering banget ditanya sama orang-orang gitu ya. Nah, aku tuh selalu mengulang-ulang lagi yang pertama kali, yang paling penting adalah, jadi anak itu akan lebih melihat daripada mendengar, maksudnya daripada kita omong-omongin terus, tapi itu lebih nyerap kalau misalkan dia tuh ngeliat gitu ya. Jadi kalau misalkan pertama kali, kalau misalkan kita mau anak-anak kita seneng sama makanan sehat, sayur, buah dan segala macam yang bernutrisi itu kita harus senang dulu. Gitu. Jadi kita harus senang dulu. Jadi yang pertama kali dia serap itu adalah dia melihat bahwa oh ayah ibunya nih suka banget nih sama sayur ini gitu ya. Itu satu. Berarti ayah ibunya juga harus sering makan sayur dong ya. Betul, contoh kan di depan anaknya gitu kan. Nah, terus yang kedua adalah sebenarnya ini trik yang menurutku jitu banget adalah dengan dongeng, dengan cerita. Karena anak itu tuh anak itu seneng banget kalau didongengin gitu ya. Kalau menurutku anak-anak itu kalau disuruh, ayo kamu harus makan sayur, tapi lebih kepada kita putar mindsetnya lebih kepada kenapa mereka butuh sayur. Gitu. Kita bisa ceritain tentang di pencernaan itu ada bakteri baik, ada bakteri jahat. Bakteri baik ini makanannya sayuran. Tugasnya adalah menumpas semua bakteri, virus, segala macam yang ada dalam yang masuk ke dalam tubuh. Gitu. Apa yang terjadi? Jadi kalau misalkan Nyala mau makan, Nyala mau kasih makan bakteri jahat atau bakteri baik? Oh bakteri baik. Ya udah kalau gitu apa ya makanan bakteri baik? Sayur gitu. Jadi dia dari dongeng bakteri jahat, bakteri baik itu dari dongeng tentang mungkin nanti kita cerita tentang pahlawan sehat yang terdiri dari misalkan brokoli ini dia adalah pahlawan yang membawa kalsium ke tubuh kita jadi bisa membuat tulang makin kuat. Nah itu tuh bisa bikin anak-anak kita juga makin semangat gitu karena dia tahu dia mau makan sayur bukan untuk supaya ibunya nggak marah-marah. Itu anak aku sih kayaknya. Bukan cuman biar ibunya senang tapi untuk tubuhnya sendiri gitu. Jadi kesadaran sendiri. Luar biasa. Gitu. Terus yang emang ketiga, itu penting ya, storytelling ya. Storytelling. Yang ketiga apa? Nah, yang ketiga adalah sebenarnya kita bisa libatkan anak-anak kita dalam proses memasak. Sekecil apapun. Misalnya ngapain tuh?
misalnya anaknya ya belum, mungkin masih kecil belum bisa potong-potong ya, tapi ketika kita belanja gitu, kita ada apa namanya delivery belanjaan gitu ya, kita bisa ceritakan, oh ini hari ini ibu belanja ada wortel, ada bayam. Dia mulai dari memilah-milah, oh ini wortel warnanya orange, baunya seperti apa ya? Oh ini bayam, lihat teksturnya seperti apa bayam. Bisa dicabik-cabik, nah itu kita bisa dari mulai memperkenalkan itu, terus nanti pelan-pelan diajak masak ke dapur gitu ya. Itu juga kenapa aku bikin konten masak sama nyala, karena menurut aku itu efektif untuk memperkenalkan anak-anak ke aktivitas masak yang pada akhirnya bikin mereka itu lebih open minded kepada makanan-makanan baru, terutama makanan sehat gitu. Sih luar biasa ya, tuh ibu-ibu ya yang sekarang lagi nonton. Aku kan suka banget nih ngeliatin Instagram TV kamu sama Instagram kamu yang isinya tuh banyak banget menu-menu baru. Ada beberapa jalan kalau kita mau ngenalin makanan baru ke anak. Salah satu yang efektif tadi udah aku sebutin adalah dengan ajak anak masak bareng sama kita. Jadi dia tahu asal-usul makanan yang hadir di mejanya itu dari mana gitu ya. Terus kalau misalkan kita ditolak, nah ini nih yang penting buat ditolak ibu-ibu gimana yang tuh? lagi nonton. Kalau ditolak kita jangan baper dulu, karena namanya juga mengenal kan. Kadang-kadang kita juga jatuh cinta sama satu makanan itu nggak pada pandangan pertama gitu. Iya sih. Jadi mungkin dari pertama kali, oh dia lihat, oh ibunya nih menikmati banget makan itu ya. Mungkin awalnya dia cuma lihat, besokannya dia mau sentuh gitu ya. Terus nanti kita berikan, wah alhamdulillah ya kamu sudah mau sentuh gitu. Nextnya lagi, oh dia udah mau cicip sedikit, walaupun kayak cicip terus kayak lepeh gitu. Mungkin kalau aku sih pasti baper. Gitu, ibu-ibu banyak yang kayak ya udah kayak gitu kan. Nah tapi jangan baper buru-buru, karena itu udah satu milestone tuh dari yang awalnya ngeliat terus dilepeh, berarti dia udah mau memasukkan, ada usaha untuk masukin makanan itu ke dalam mulut gitu ya. Kan. Jadi terus udah gitu sebelum kita nanti, kalau kita terus konsisten, nanti anak itu akan lama-lama dia akan mau coba juga gitu. Akhirnya dia mau coba juga gitu kan. Misalkan brokoli, tadi dia sebel banget sama brokoli. Tapi kalau kita pelan-pelan, konsisten, sambil diceritain, nanti lama-lama dia juga akan terbuka pikirannya sama si brokoli itu. Nah, kadang-kadang kita stok sabarnya nih mesti di top up. Sekarang aku mau nanya-nanya sama Bu Kinci lebih lanjut tentang tadi yang katanya lemper tuna sayur ya? Betul. Itu dapat inspirasinya pas udah di Jogja tuh berarti ya? Iya, jadi sebenarnya, tapi setelah aku ingat-ingat, jadi kan pertama kali dari Jadah Mbah Carik gitu. Terus yang kedua, aku lihat banyak sekali teman-teman atau ibu-ibu yang pengen memperkenalkan itu kemandirian sama anak gitu. Jadi anak tuh udah gak melulu disuapin gitu ya. Anak tuh udah mulai mengenal proses makan sendiri. Mungkin kalau misalkan yang anak yang lebih kecil dengan menggenggam, mungkin kalau yang udah anak yang lebih besar itu dengan mungkin belajar pakai sendok garpu. Nah menurutku menu ini tuh bisa banget kalau misalkan kita jadikan pembelajaran buat anak untuk makan dengan lebih mandiri, yaitu lemper. Jadi kan anak yang lebih kecil bisa digenggam, anak yang lebih besar bisa kita potong-potongin terus dia bisa tusukin makannya gitu. Jadi nggak susah untuk dimakan sendiri gitulah ya. Jadi anak juga bisa eksplorasi sambil dia sensory play ya kan? Iya betul. Jangan mau rugi ibu-ibu. Jadi sambil makan, sambil sensory play, nanti kita bisa sambil dongeng kayak, oh iya ini teksturnya seperti apa ya, warnanya seperti apa, oh warnanya putih, wanginya seperti apa. Jadi kita bisa sambil eksplorasi lah. Mantap sekali. Pasti teman-teman di sini udah pada nggak sabar untuk tahu gimana cara masaknya. Tapi sebelum masak mungkin Bu Kinci boleh nggak sih sharing kayak bahan-bahannya apa aja sih yang dipersiapkan supaya kita bisa masak lemper tuna sayur. Balik-balik dulu nih aku. Iya. Bahan-bahannya apa aja nih Bu Kinci?
ini bahan-bahannya super simple dan aku bisa pastikan ada di pasar tradisional gitu ya. Oke, apa aja tuh? Mahal-mahal deh. Yang pertama kita butuh beras ketan. Beras ketan, oke. Beras ketan 250 gram ya katanya ya? 250 gram ini. Oke. Terus udah gitu kita juga butuh untuk membumbui si beras tadi gitu ya. Ada 150 ml santan yang kita tahu adalah lemak baik buat anak-anak ya. Betul. Kalau buat ibu-ibu ya gimana kan? nih? Kalau buat ibu-ibu? Kalau buat ibu-ibu agak mungkin dibatasi gitu ya. Iya. Terus udah gitu biar wangi lempernya kita mau bumbuin juga pakai 1 batang serai yang udah digeprek, dimemarkan. Oke. Ini wangi, biar wangi. Terus kita juga butuh daun salam. Daun salam, oke. Berapa lembar nih? Jadi sebenarnya sih ini menyesuaikan aja dengan selera sih sebenarnya. Ada orang yang nggak suka terlalu wangi, bukan sih aku nggak suka, tapi bisa disesuaikan. Oke, daun salam sesuai selera ya. Salam. Dan ada daun jeruk. Nih daun jeruk kira-kira 2. Oke. Iya ada Nyala, hai Nyala. Mau bantuin mama masak ya? Kita nimbrung. Nah ini daun jeruknya 2 ya berarti ya? Daun jeruknya 2. Nah terus ini opsional ya adalah garam. Karena kan banyak mungkin ibu-ibu yang mungkin anaknya masih usia 9 bulan belum pengen kasih garam ke masakan ini nggak apa-apa. Tapi ini garam dan aku juga mau nggak bosan-bosannya mengingatkan buat ibu-ibu yang nonton, pilihlah garam laut karena lebih sehat gitu ya. Garam laut yang tanpa bleaching, yang mungkin warnanya tuh nggak terlalu putih gitu ya. Terus juga masih kasar-kasar, itu lebih sehat. Garam laut. Garam laut. Aku pun langsung berubah haluan ke garam laut setelah lihat Instagram kamu. Oh iya. Aku sekarang udah langsung nggak pernah beli garam yang bukan garam laut karena tadinya aku nggak tahu bedanya apa. Tapi ternyata setelah kamu bilang dan aku riset, bener sih garam laut tuh lebih sehat ya. Betul, dan juga harganya juga lebih terjangkau gitu. Bener. Oke, itu kan tadi bahan untuk ketannya ya berarti ya? Betul. Kalau isiannya apa aja nih? Isiannya, ini kita, aduh bentar ya, aku punya tuna. Oh itu disebut, wow, langsung muncul nih, triding resepnya. Cering tuh, langsung muncul. Nah itu dia tuh. Mantap sekali tim Yami ya. Tapi kalau misalkan nggak suka tuna atau mungkin ada alergi gitu ya, itu ganti aja. Misalkan mau diganti daging ayam, itu masih nggak apa-apa ya berarti ya? Daging sapi nggak masalah. Gitu. Oke, yang penting protein lah ya. Betul. Nah habis itu kita juga butuh lagi-lagi kita butuh daun salam, daun jeruk gitu ya, dan juga santan kental. Jadi di samping santan kental yang ini kita nanti bakal butuh 1 santan lagi. I see, oke. Terus abis itu diapain tuh Bu Kinci setelah tadi kan tumisannya udah tuh ditumis pakai minyak kelapa. Terus isiannya diapain? Isiannya apakah kita mau mulai sekarang saja? Boleh. Aku sudah tidak sabar. Ya? Boleh. Aku sekalian mungkin sambil tanya-tanyain pertanyaan dari teman-teman kali ya sambil Bu Kinci masak gitu ya. Oke, pertama-tama teman-teman ini aku udah punya tadi ada beras ketan gitu ya. Beras ketan ini kita tuang ke dalam mangkuk dan kita bisa rendam selama 2 jam kira-kira. Tuh. Setelah dicuci of course. Lalu ini kita rendam selama 2 jam, terus nanti dia akan mengembang. Seperti ini. Jadi merendam ketan itu fungsinya supaya dia mengembang. Salah satunya. Jadi memang kalau misalkan selain dicuci bersih, memang aku biasakan untuk direndam sebentar untuk kayak melepaskan zat yang mungkin membuat pencernaan kita lebih berat untuk mencernanya gitu ya. Tapi nggak lama-lama, cuma 2 jam aja. Lalu dia akan mengembang seperti ini. Kelihatan nggak ya? Oke. Itu setelah direndam selama 2 jam ya? Iya, selama 2 jam. Iya, kamu lagi kayak beauty blogger gitu ya, tangannya di belakang, tapi kelihatan kok, gitu. Aman. Kelihatan ya, aman. Kelihatan. Nah, ini kita diamin aja gitu ya.
Rendemnya juga ya taruh aja di dapur, asal nggak kemasukan hal-hal yang kurang baik mah nggak apa-apa gitu ya. Itu direndamnya ditutup atau boleh dibuka aja gitu Bu Kinci? Kalau aku sih cuma ditaruhin piring di atasnya supaya nggak kemasukan hal-hal yang tidak berguna aja. Oke, siap. Gitu. Terus apalagi tuh selain beras ketan direndam? Nah, tadi udah direndam ya, udah 2 jam nih. Nah, sekarang ini hasilnya nih yang udah direndam, kita masukkan ke dalam mangkuk. Oke. Kita masukin ke dalam mangkuk. Oke, aku sambil kayak ini ya. Aduh. Ih, seru banget sih. Oke, ke dalam mangkuk. Langsung nyobain nih. Karena ini adalah super easy peasy. Jadi kalau tadi aku di awal dibilang kayak, aduh Bu Kinci nanti gimana bikin lemper, pasti susah. Enggak. Tenang. Tapi iya loh. Habis ini. Okay. Nah, habis itu kita masukkan ini ada santan. Itu santannya yang kental ya. Santan kental ya. Terus diaduk-aduk gitu. Oke. Sebenarnya kalau misalkan mau ini tuh dikukus dulu gitu ya, selama dikukus dulu, terus sudah gitu baru dicampur sama si santan ini, ya boleh aja sih gitu ya. Ada yang suka kayak gitu, tapi kalau aku kan nggak suka yang ribet. Dan aku juga tahu pasti ibu-ibu di sini kayak, wow malas ribet gitu. Nah, ini anti ribet-ribet club sih kita. Anti ribet club ya kan? Oke. Terus, by the way, aku sambil baca-bacain pertanyaannya, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, boleh nggak Bu Kinci? Boleh, silahkan. Ada satu pertanyaan dari Nadia di Malang. Dia nanya, ada nggak sih ukuran khusus untuk serat bagi anak 3 tahun? Gitu katanya. Sebenarnya ada, kalau mau konsul ke dokter anak yang spesialisasinya ke gizi anak, itu pasti ada sih gitu. Iya. Sebenarnya pasti ada, tapi harus konsultasi tergantung anaknya juga kali ya. Benar. I see. Gitu. Oke. Terus diaduk lagi. Diaduk lagi. Lalu ini kita kukus. Oh, dikukusnya setelah dicampur santan ya berarti ya? Iya, kita kukus selama 25 sampai 30 menitan. Oke. Gitu ibu-ibu. Jadi setelah dicampur santan baru dikukus gitu ya? Dikukus. Nah, karena kita 30 menit itu lama, jadi aku sudah ada yang sudah jadi. Yeah. Nah, benar nih. Cring, nih sulap nih langsung. Bukan sulap, bukan sihir. Setelah dikukus 25 sampai 30 menit, akan jadi seperti itu. Oh, kelihatan nggak ya? Zoom, kelihatan ya. Nah, udah kelihatan. Jadi ini kita ulek ya. Nanti akan kelihatan deh teksturnya. Teksturnya berubah jadi kayak mochi gitu. Oh, dari kayak masih butir-butir gitu ya? Ya. Dan kita habis ini kita bisa bentuk sesuka hati. Misalkan nggak mau bikin lemper, mau bikin kayak bola-bola aja, nggak masalah. Oh, itu bebas, sesuai kreativitas tentunya. Karena dia juga udah lebih lembut. Nah, itu lebih ulegnya gitu. Jadi nggak usah kenceng-kenceng ya sebenarnya ya. Kayak dilumat sih sebenarnya ya. Dilumat. Kita balikin lagi kameranya. Aku juga mau kasih satu tips lagi nih ya, soal mix and match. Dalam masakan. Ini satu hal yang menurut aku jadi kuncian buat ibu-ibu. Halangan terbesar yang membuat orang-orang berpikir aku tuh nggak bisa masak gitu, atau nggak masak tuh ribet. Ya. Sebenarnya kita bisa kembalikan lagi ke kearifan lokal, ke nenek moyang kita tuh udah mengajarkan bahwa kita tuh sebenarnya udah dikasih ilmu yang namanya bumbu dasar. Kalau di masakan Nusantara kita punya bumbu dasar itu bumbu dasar putih, bumbu dasar merah, bumbu dasar orange, bumbu dasar kuning gitu ya. Nah, dengan kita bikin list menu dalam waktu 1 minggu, kita mau masak apa aja. Terus kita coba belajar tentang food prep. Ya. Ayo, Tia udah pernah belum food prep di kulkasnya? Sejujurnya aku hanya membaca tapi belum pernah aku praktekkan ya food prep itu. Nah, jadi kalau misalkan kayak kita baru beli nih brokoli gitu ya. Brokoli udah dicuci, dikeringkan, dipotong-potong seperti ini, ditaruh di dalam kotak yang bersih, dialasi dengan tisu gitu ya. Jadi nanti kalau begitu masak,
kita nggak perlu dari awal lagi harus bersihin brokoli, potong-potong. Iya betul. Jadi nggak mesti kerendam air garam dulu, dipotong-potong dulu, gitu ya? Iya, karena udah. Nah, habis itu kita juga bisa kalau kita udah punya list menu, kita punya bumbu dasar, ya udah tinggal mix and match gitu. Ini nih adalah esensi dari otak seorang ibu itu tidak pernah berhenti bekerja. Karena walaupun lagi nonton drakor, aku yakin Bu Kinci sambil mikir kayak minggu depan gue masak apa ya? Iya gitu kan, makanya juga aku minggu lalu sampai bikin bikin masakan yang terinspirasi juga dari si drakor gitu ya. Benar. Ih, aku udah nonton tahu, aku pengen nyobain apa namanya kalguksu ya? Apa namanya? Jatguksu. Oke. Weekend ini aku akan coba. Benar-benar. Itu menarik banget karena bisa diganti pakai kacang mete. Wah, itu pasti nikmat banget sih. Aku akan mencoba weekend ini jakguksu ala drakor startup. Iya, betul. Ayo. Sambil nonton final episode ya, Bun. Kita sambil makan jakguksu enak sih. Oke, nah ini sambil dilumat juga, aku mau bacain pertanyaan keempat. Ini dari Nina Mawadah di Tuban. Ini sama sih pertanyaan sama kayak yang tadi, tapi katanya gini. Bagaimana cara mengenalkan rasa pedas ke anak? Secara anak saya udah usia 7 tahun gitu katanya Bu Kinci. Oh gitu, gini. Jadi menurutku ya, semua orang itu punya preferensi rasa masing-masing. Ya. Dan itu kita adalah satu hal yang itu kayak pribadinya masing-masing gitu loh. Mungkin kalau aku tuh preferensi rasa lebih ke manis. Tapi mungkin dia lebih ke asin gitu, dan itu nggak bisa dipaksain sebenarnya. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan, aduh gimana nih umur 7 tahun kok belum bisa makan pedas sama sekali. Menurut aku nggak apa-apa, tetap kita pakai kayak prinsip yang awal tadi kita udah bicarakan, kita kenalkan pelan-pelan sedikit-sedikit, mulai dari makanan yang dia suka dulu. Gitu. Misalkan contoh. Anaknya suka banget makanan Korea gitu ya. Jadi kan ngomongin drakor. Anaknya suka banget. Anaknya doyan banget sama japchae misalnya gitu ya. Japchae gitu kan. Terus udah gitu pelan-pelan mungkin kita kayak kasih side dish kimchi-nya gitu kan. Kimchi itu kan asam, ada pedesnya dikit gitu kan. Jadi anak bisa eksplorasi dari hal yang dia suka dulu. Intinya adalah kalau belajar itu dimulai dari hal yang dia senang dulu, pasti itu lebih mudah. Aku mau kasih lihat teksturnya yang udah berubah jadi kayak mochi. Coba mana-mana, coba mau lihat. Tarang. Wow, oh iya berubah banget ya. Jadi bukan lebih kayak bubur sumsum yang lebih lengket lagi. Pertama-tama kita butuh, kita nyalain dulu kompornya. Wow, kompornya belum dicolok, kalau ngecolok dulu. Kita butuh minyak kelapa sedikit. Itu coconut oil ya? Ya, betul. Sedikit aja. Enak juga ya pakai coconut oil, terus wangi gitu kan? Iya, dan sebenarnya coconut oil itu, terutama kalau virgin coconut oil ya, itu bagus banget buat yang pertama itu oil pulling. Di pagi hari, oil pulling itu berkumur. Sebelum kita minum atau makan apapun, di pagi hari kita kumur dulu pakai coconut oil ya. Virgin coconut oil itu untuk menghempas bakteri-bakteri yang berkumpul di mulut kita. Oh gitu. Dan juga konsumsi 1 sendok makan coconut oil di pagi hari itu juga bagus banget. Gitu. Nah kalau ini Bu Kinci lagi mau masak isiannya pakai coconut oil. Langsung ya suaranya. Recis gitu. Itu pasti wangi banget deh. Aduh, aku jadi pengen ada di Jogja saat ini juga. Kita masukin dulu tuna. Oke. Tuna itu lucu ya. Jadi dia itu merah tapi tiba-tiba kena panas sedikit langsung jadi warna muda gitu ya. Itu air ya Bu Kinci? Ayam. Iya, sedikit aja karena kebetulan ini aku pakai
wajannya yang cepat sekali ini, bukan yang anti lengket gitu. Oke. Jadi kasih air sedikit lah, it's okay. Enak banget itu pasti baunya. Wangi ya. Lalu kita masukkan si daun salam dan daun jeruk. Kalau ini nggak apa-apa agak banyakan karena aku emang seneng rasa wangi si daun jeruknya. Jangan lupa di robek-robek ya. Sobek-sobek dikit. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari. Boleh silakan sambil aku masak ya. Sambil tumis-tumis nggak apa-apa ya. Ini dari Sumi Afrianti. Dia nanya, katanya Bu Kinci untuk empasi sebaiknya santan peras atau santan instan katanya. Gimana tuh ya? Kalau nanyanya sama aku, itu sudah pasti jawabannya. Yang paling fresh itu pasti lebih baik. Kalau nanya sama aku. Ya, tapi sebenarnya kalau santan instan pun kayak bukan instan ya. Itu kan sebenarnya dia di package dengan teknologi gitu ya. Kalau menurutku untuk menyikapi hal-hal mana yang boleh instan, hal-hal mana yang nggak boleh instan, tinggal dibaca aja di label kemasannya. Jadi sekarang ibu-ibu kalau belanja-belanja, coba deh mulai concern sama label yang ada di kemasannya. Apakah mengandung pengawet apa gitu kan, atau mengandung apa yang kita kira-kira nggak kenal, terus mungkin dilihat juga kayak kalorinya gimana, lemaknya gimana gitu nggak sih? Nah itu kalau buat ibu-ibunya tuh, terutama kan banyak ibu-ibu pasti yang habis lahiran, aku pengen deh udah mulai back in shape lagi, mulai deh tuh baca-baca tentang aku banget kalori, tuh sekarang lemaknya. Lagi nyoba defisit kalori, segala semua yang aku beli langsung aku lihat ini kalorinya berapa. Gitu, tapi kalau buat anak justru kayak kalorinya lebih besar, aku lebih seneng. Oh gitu? Iya, soalnya supaya bisa nambah kalori juga gitu maksudnya. Oh iya betul. Oke, nah itu pokoknya sekarang tunanya udah ditumis ya Bu Kinci. Oke, tapi ini kita tunggu sebentar dulu. Sampai dia benar-benar mateng, karena kalau yang namanya brokoli sama wortel itu nggak usah lama-lama sih. Kebetulan brokolinya juga udah aku kukus sebentar tadi. Aku udah nih wanginya gak sabar. Ini pasti semerbak ya. Ini harumnya. Sambil nunggu tunanya matang, ini ada pertanyaan ke-6 dari Lena di Jakarta. Lena tanya, katanya kalau proses rendamnya lebih dari 2 jam, apakah boleh? Ini mungkin lagi ngomongin ketan kali ya? Ketan tadi ya? Ketan yang tadi. Katanya kalau direndamnya lebih dari 2 jam gimana? Boleh nggak? Ya itu sebenarnya minimal sih 2 jam itu. Oh, jadi kalau lebih nggak apa-apa ya? Iya, paling ya kalau terlalu lama banget ya nanti bakal ada kemungkinan jadi lembek aja gitu. Jadi menurut aku 2 jam tuh udah cukup sih. Sebenarnya udah cukup, tapi kalau misalnya mau lebih lama, ya hati-hati aja, takutnya jadi terlalu lembek gitu kali ya? Betul. Oke. Gitu, ini aku sambil semoga hancurin ini aja. Terjawab ya, Lena. Nah, ini sebenarnya kayak gini, ini aku kayak apa ya? Baru boleh tolong ini? Ini aku, apa sih namanya? Tekan-tekan, ya. Tekan-tekan. Kan ini bakal dihancurkan anyway kan. Nih, aku tekan-tekan dalamnya masih pink. Oh ya, berarti belum. Gitu. Berarti sampai semuanya udah berubah warna gitu ya? Iya, ikan tuh sebenarnya relatif cepat sih. Cuma nih karena motongnya tadi gemuk-gemuk gitu, jadi ya kita mesti agak sedikit. Jadi buat teman-teman yang lagi mau nyoba masak lemper tuna sayur, kalau lagi masak tuna jangan lupa untuk ditekan-tekan untuk tahu tengahnya masih pink atau udah putih nih gitu. Untuk tahu dihancurkan sambil. Iya. Soalnya apalagi kalau masaknya untuk anak yang lebih kecil ya, pasti kan kita pengen sebisa mungkin sudah matang dengan sempurna gitu. Betul. Nah, ini aku sambil meringankan kerja food processor. Kelak. Nanti aku mau potong-potongin brokolinya. Jadi brokolinya dicacah-cacah gitu ya? Nah, dicacah-cacah dulu. Tadi sempat dikukus sebentar kan ya brokolinya ya?
Betul, dikukus pakai garam gitu ya. Oke. Supaya dia terbebas, dia udah matang gitu ya. Karena brokoli itu kan butuh waktu dan segala macam ulet-ulet juga udah gone. Bener. Aku kalau udah masaknya brokoli gitu pasti sebelumnya aku udah rendem dulu nih di air garam kayak minimal 20 menit. Bener gak sih Bu Kinci? Bener. Bener kan ya? Bener. Tapi kadang aku suka gembira sih kalau nemu ulet. Karena berarti Serius? Sayurannya, iya karena berarti sayurannya dia kalau ulet masih mau makan berarti dia aman. Gak disemprot-semprotin. Iya dong. Sih, bener sih. Walau geli ya. Geli. Aku kalau lihat ulet tuh kayak, aduh aku nggak bisa lihat ulet. Jadi biasanya pasti selalu aku rendam di air garam. Oke, jadi itu brokolinya dicaca-caca, terus dimasukin ke dalam panci. Lalu sekarang wortel. Sebenarnya ini takarannya itu nggak ada takaran pastinya kayak gimana sih. Intinya kita kembalikan lagi ya kalau ke kemampuan mengunyah anak-anak kita gitu ya. Mungkin ada beberapa anak yang dia udah kenal banget sama sayur nih, jadi nggak masalah gitu ya kalau misalkan sayurnya itu banyak gitu ya berasa. Tapi mungkin ada yang baru dalam tahap perkenalan ya nggak apa-apa, kita nggak usah paksakan juga. Jadi kalau misalnya kayak anak aku masih susah makan sayur, ya udah sayurnya mungkin ya agak lebih sedikit gitu ya. Gitu. Iya. Oke. Intinya adalah semua pokoknya harus fun aja. Nah sekarang kita mau masukin santan. Itu santan ya? Iya, kita masukin santan. Oke. Bener-bener jadi ibu-ibu yang punya anak balita jangan mau rugi ya, kita masukkan lemak baik. Di sini ada betul. Gitu ya. Seratnya ada. Terus juga proteinnya yang paling penting juga ada. Ya. Sekarang ada satu pertanyaan lagi nih sebelum kita mulai langsung chit-chat nanti sama Bu Kinci. Ini dari Iza di Karanganyar. Jadi Iza nanya tentang food prep. Katanya ada nggak sih tips buat nyimpen sayur yang daun? Beberapa kali saya coba sayur daun tuh cepat layu, padahal udah disimpan dalam keadaan kering gitu katanya. Apa nih tips dari Bu Kinci? Ada sebenarnya. Food prep ini sebenarnya menurut aku sebuah hal yang aku tuh sering banget ditanya. Sampai aku udah bikin konten IGTV-nya 2 kali tetap ditanya. Karena soalnya bagi orang-orang kayak aku memang itu cukup membingungkan sih. Iya, kuncian. Itu memang sebenarnya adalah kuncian. Nah, yang pertama kalau sayurnya daun, aku biasanya tuh bikin food prep untuk smoothies juga gitu ya. Itu kan sayurnya daun. Paling bener itu adalah harus dicuci bersih dulu. Dikeringkan. Dikeringkannya tuh di atas mungkin paper towel kah gitu atau gimana? Dikeringkannya itu bisa di atas. Sebenarnya ada sih yang jual sekarang banyak salad spinner. Iya, betul aku pernah lihat. Ini aku sambil masukin ke sini ya. Iya. Salad spinner, terus itu juga bisa. Kalau aku sih biasanya dimasukin salad spinner dulu, di spin berapa kali gitu, dibuang berapa kali airnya, habis itu baru dikeringkan dengan kayak handuk bersih kayak gini. Jadi biar nggak kebanyakan buang tisu. Kayak microfiber gitu ya? Terus habis itu begitu udah kering, kita masukkan ke dalam wadah gitu ya, kayak kotak makan mungkin ya, yang harus udah dialasi dulu sama tisu atau sama lap gini juga. Jadi itu intinya, fungsinya supaya si kadang-kadang kalau kita nyimpan sesuatu di kulkas kan ada uap air ya. Nah, yang bikin rusak itu kan sebenarnya si uap airnya itu. Ketika dia netesin ke si sayurannya, dan sebenarnya itu kebusukan itu kan sering banget nular gitu loh. Iya bener sih.
nanti nular ke sebelahnya gitu betul, kan. Betul. Kelembab, karena udah jadi lembab. Nah caranya untuk menahan si kelembapan itu adalah pakai si handuk ini gitu. Tapi memang setiap apa namanya sayuran itu beda-beda sih waktunya gitu loh. Mungkin kalau misalkan ada kayak brokoli ini bisa lama banget gitu ya. Cuma mungkin kalau sayuran yang lebih tipis kayak selada gitu pasti waktunya lebih sebentar gitu ya. Betul. I see. Semoga terjawab Iza di Karanganyar nih. Mantap loh Bu Kinci dari tadi nih. Orang-orangnya dari Sabang sampai Merauke loh. Yang nonton ya. Hebat deh. Oke. Aku mau ini ya. Food processor ya. Baru ini udah colok. Oke. Ini pakai food processor, tapi sebenarnya kalau nggak ada food processor, ini udah dicolok belum? Kalau nggak ada food processor, boleh di zoomin. Itu kita bisa pakai ulekan aja sih. Tapi berarti tadi si brokolinya dicincangnya lebih halus aja. Oke, jadi buat ibu-ibu, teman-teman di sini yang punya food processor silahkan kalau misalnya nggak mau ribet. Tapi kalau misalnya nggak ada pun bisa pakai ulekan. Yang penting dari awal mungkin dicincangnya lebih kecil-kecil aja. Betul gitu ya. Oke. Ya, coba 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes. Oke. Kita sebentar lagi akan ke Q&A session supaya aku pengen mempersilahkan beberapa teman-teman yang lagi nonton untuk bisa langsung Q&A sama Bu Kinci. Ini aku lagi nunggu dari teman-teman Yami untuk nama-namanya sambil kita nunggu food processor ya. Kita menunggu. Nah, tuh. Wah, itu isiannya tuh ya. Nih ya. Jadi ketika dia udah dilumat, dia tuh jadi kayak gini teksturnya. Wow. Tuh, ya. Wow, itu cantik banget itu sebagai isian pasti mantap sekali. Mantap ya. Jadi udah nggak kelihatan lagi tuh ya brokoli, wortel tuh udah nggak terlihat tuh. Jadi satu gitu kan. Benar. Dah cukup, kita balik lagi. Oke. Sorry, ini boleh cabut kompornya. Nah sekarang kita mau Q&A dulu sebelum aku bikin lempernya. Boleh. Aku akan mempersilahkan satu orang pertama nih yang untuk nanya langsung live sama Bu Kinci, yaitu namanya Rahma Maidia. Untuk Rahma Maidia silahkan untuk nyalain kamera dan di unmute supaya bisa langsung tanya sama Bu Kinci mau nanya apa nih. Ada di sini kah Rahma? Dari Rahma. Halo. Ya, halo. Oh ya. Oke Rahma, mau tanya apa sama Bu Kinci? Nggak kelihatan videonya. Iya nih. Mau nanya. Oke. Kan kalau misalkan ngebedain kan bapaknya suka banget pedes ya. Bapaknya kan suka banget pedas. Terus anak saya juga masih kecil kan. Kalau ngebedain apa disatin aja apa gimana ya? Kalau untuk ngebedain yang pedesnya. Oh maksudnya bapaknya suka makanan pedas tapi anaknya belum suka pedas gitu bisa. Ya? Oke, jadi gimana cara masak supaya makanannya bisa dimakan sama bapaknya tapi bisa sama anaknya juga gitu bukan? Kayaknya sih gitu ya. Pertanyaan dari Rahma sepertinya seperti itu nih Bu Kinci. Ada nggak siasat dari kamu untuk gimana supaya masaknya tetap praktis? Karena aku juga ngerasa sih kadang-kadang kalau suami pengennya makan apa tapi anak nggak suka, apakah kita harus masak bermenu-menu gitu? Dari Bu Kinci gimana siasatnya? Ada makanan-makanan sebenarnya yang bisa disiasatin di mana cabenya itu bagian percabean itu dimasukinnya terakhir aja gitu. Jadi kita bikin kayak versi biasanya dulu nih, versi standar gitu ya. Nanti habis itu baru dipisah dua, yang buat bapaknya baru dikasih bumbu yang pedesnya gitu. Makanya aku kembalikan lagi ke bumbu dasar. Bumbu dasar, benar. Kalau udah ada itu nanti tinggal bapaknya dikasih yang bumbu dasar mungkin merah yang ada cabenya gitu Kak. Iya. Anaknya dikasih yang bumbu putih gitu kali ya.
Yang masih plain kan awalnya kita bikin plain dulu nih semuanya nih ya. Kan tinggal dibagi 2 panci gitu. Oke. Nah, sekarang aku akan mempersilakan penanya kedua yaitu Michiko Octavian. Silahkan dinyalain kamera dan di-unmute supaya bisa langsung tanya-tanya sama Bu Kinci. Apakah Michiko ada di sini? Halo. Michiko. Belum ada nih suaranya. Michiko. Orangnya. Tadi sebenarnya Michiko udah sempat nanya juga waktu pertanyaan yang tadi awal-awal. Oh iya. Kayaknya iya, mungkin sekarang Michiko-nya lagi ada kendala teknis. Bu Kunci, saya mau nanya. Oh, ada ya? Itu santannya bisa diganti dengan fiber cream nggak? Oh, oke. Terus tahan di suhu ruangan itu berapa jam? Oke, Bu Kinci, terdengarkah? Oke. Silakan Bu Kinci. Yang pertama, santannya bisa diganti fiber cream atau enggak? Aku belum coba, tapi ini aku coba untuk bikin menu yang sesimpel mungkin, yang benar-benar kita bisa beli bahan-bahannya di pasar juga ada gitu, dan benar-benar dari alami, kita peras sendiri santannya jadi benar fresh gitu. Betul. Dan terus sehat yang juga. Kedua, iya betul. Terus yang kedua tadi apa? Bisa tahan berapa lama? Apanya? Iya, kayaknya tadi tahan lempernya. Lempernya bisa tahan berapa lama gitu ya? Iya. Oke. Kalau aku itu punya prinsip, kalau misalkan kayak ini kan termasuk kayak kue basah yang ada santannya gitu ya, itu aku hanya akan biarkan di luar ruangan kayak gini itu 3 jam. Oke. Di atas 3 jam aku akan masukin ke kulkas. Nanti kalau setelah misalkan di kulkas? Nah, kalau setelah di kulkas misalkan buat besok pagi gitu ya, mau buat sarapan, tinggal dikukus, aman. Oke. Kalau di freezer ya mungkin lebih lama lagi ya. Tapi kalau aku sih biasanya ya udah cuman misalkan aku masak sore ini gitu ya, itu bisa buat aku simpan di kulkas bawah, itu bisa buat besok pagi gitu. Karena dia juga ada santannya kan, jadi memang pasti lifespan-nya nggak akan terlalu lama gitu ya. Untuk bisa dikonsumsi dengan secara segar dan juga masih oke lah kualitasnya. Oke, terima kasih Michiko. Sekarang aku akan move on ke orang nomor 3. Pertanyaan terakhir hari ini yaitu dari Umamah. Umamah ada di sini kah? Mau tanya apa nih sama Bu Kinci? Kalau ada Umamah silakan di-unmute dan kalau mau juga dinyalain kameranya supaya bisa langsung tanya-tanya sama Bu Kinci. Oke. Hai Halo Umamah. Bu Kinci. Halo, selamat mau tanya apa? Selamat sore. Aku dari Jakarta. Mau tanya nih ya, anak aku tuh suka banget sama ikan asin. Tapi kan ikan asin itu kan ikan asin kan emang enak banget ya. Cuma kan kalau untuk anak-anak itu kan nggak baik juga kalau keseringan gitu ya. Gimana sih caranya biar ngolah ikan asin itu biar lebih sehat gitu? Saya cara mencucinya atau cara mengolahnya gitu. Terima kasih pertanyaannya Mama. Gimana ya Bu Kinci? Oke. Kita mengenal kalau di luar negeri tuh ada anchovy ya. Anchovy itu dari apa ikan terinya gitu kan ya. Nah, sebenarnya kalau anaknya suka ikan asin, kita bisa sedikit puter haluan gitu ya. Kita bisa perkenalkan sama ikan teri. Karena ikan teri itu kecil-kecil banyak banget, tinggi nutrisinya. Kalsiumnya tinggi gitu ya, dan dia juga punya berbagai macam nutrisi dalamnya gitu ya. Kita bisa alihkan nih, kalau anaknya dia berarti sukanya asin-asin, dia berarti sukanya ada yang umami dari ikan. Nah, kita udah tahu nih dia sukanya ikan, itu udah kunciannya. Nah, habis itu kita bisa perkenalkan sama ikan-ikan lain selain ikan asin yang lebih bernutrisi, kayak misalkan tadi aku cerita ikan teri gitu ya, terus mungkin aku juga pernah bikin tentang ikan kembung. Ya kan? Pokoknya ikan-ikanan ya.
ikan-ikanan karena dia udah tahu nih preferensi rasa yang tadi aku cerita ya. Semua orang kan punya style sendiri, semua orang punya preferensi rasa sendiri. Betul. Kalau ikan asin diapain ya Bu Kinci biar lebih sehat? Itu kayaknya udah susah. Dalam kita nggak bisa kontrol cara pembuatannya dan segala macamnya gitu loh. Kecuali kita bikin sendiri ikan asinnya gitu. Tapi ketika kita udah tahu preferensi rasa anak kita, ya udah kita ikutin aja. Kita selipin hal yang bernutrisi, ngikutin dari preferensi rasa anak itu. Yaitu dia suka asin. Dia suka gurih dari gitu ya. Ikan, gurih dari ikan. Kita ikutin aja. Iya. Gitu, semoga terjawab untuk Umama. Jadi kalau misalnya emang doyannya ikan asin, bukan berarti mungkin ikan asin terus yang kita kasih, tapi kita bisa kasih ikan-ikan lain, ikan teri, ikan kembung, ataupun mungkin ikan-ikan lain yang punya cita rasa yang asin dan gurih gitu. Oke, sekarang aku mau tahu gimana cara Bu Kinci bikin lemper tuna sayur. Oke, jadi yang pertama kita jadi kalau lemper orang-orang kayak aduh aku tuh nggak bisa bungkus pakai apa, nggak bisa ngebungkus pakai daun pisang gitu kan. Yeah. Aku sebelumnya Mbak aku kayak butuh talenan yang plastik. Nah gimana ini nih? Aku ada loyang. Oke. Loyangnya kita kasih sedikit coconut oil. Ya Allah Bu Kinci, coconut oil mulu ya. Nggak apa-apa ya. Bu Kinci duta coconut oil ya. Duta coconut oil. Nah, bener. Ini kita karena aku nggak punya kuas di Jogja ini, jadi kita pakai tangan aja. Oke. Terus kita ratakan. Ini agak kebanyakan, ya udahlah ya. Betul. Nah, terus ini aku mau kasih tahu. Tadi kan ini baru habis kita kukus ya. Iya. Dia tuh semakin lama dia akan semakin keras. Oh gitu. Oke. Ya. Kan ini tadi udah nih ngukusnya. Jadi ini akan lebih liat. Gitu. Wow, jadi makin liat ya? Tapi nggak apa-apa menurutku. Kita bisa sebentar ini aku pinggirin dulu. Ini kita pakai tangan aja ya. Bisa. Cuman kalau dia anget dia lebih gampang gitu aja sih. Oke. Tuh, kita taruh di sini. Kita cetak aja pakai tangan. Tadi itu mana ya? Sendok dong dari. Oke, di rumah. Pakai lumat ini kayak sebenarnya ini kita bisa ajak anak-anak loh buat bikinnya. Karena ini kan kayak main Play-Doh, ya nggak? Iya bener, aku baru mau ngomong. Ini aku lagi kayak lihat anak aku main Play-Doh. Ya. Jadi dibentuk-bentuk gitu ya, sama kan konsepnya sama Play-Doh. Dan kita bisa kasih warna-warni alami karena sekarang udah banyak juga yang bubuk-bubuk sayuran gitu ya, atau mungkin yang sesimpel kita bisa kasih kunyit kan nanti warnanya jadi kuning. Oh iya, kita kasih bunga telang atau kayak jadi cantik ya, fuji, jadi warna-warni kan, jadi anak-anak juga bener. Oh iya, sekalian nih sensory play kan, lagi-lagi ibunya nggak mau. Bener, sekalian masak, bantuin mamahnya, sekalian main. Nah, ini udah. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini. Terus, ntar. Ini. Nah, biar nggak lengket kita kasih oil. Oke. Ya, terus. Sebenarnya kalau kita mau bentuknya bulat-bulat tuh juga bisa. Tadi kayak aku udah cerita. Nah, terus ini kita kasih isiannya nih. Oke. Yang tadi nih ya. Si tuna, brokoli, dan wortel. Oh, kita taruh isiannya di sini. Kalau kita makan lemper, biasanya isiannya rada kadang-kadang tergantung penjual lempernya. bener Bun. Kadang-kadang apakah dia doang. Ya aduh ini mana isiannya gitu, bener, ala-ala gitu kan. Nah, setuju, retweet. Kadang-kadang aku kalau lagi beli lemper yang aku makan ketan. Mungkin kayak isinya cuma ya seiprit lah. Enaknya kalau bikin lemper sendiri gitu pasti kita bisa ngatur ya isiannya mau sebanyak atau sedikit apa ya. Iya, kita bisa lumayan free flow gitu ya. Betul. Terserah mau setebal-tebal apa gitu ya. Iya. Aku coba taruh di sini, masih hangat-hangat juga. Sebenarnya agak mirip juga sih kalau mau bikin kayak sushi gitu kan juga.
Iya ya. Mirip. Soalnya digulung juga kan. Oke, begini. Lalu kita kasih lagi dengan si ketannya. Mohon maaf ini udah mulai. Oh, I see. Aku pikir tuh akan digulung, tapi ini tuh justru kayak ketan, isian, terus ditutup lagi pakai ketan gitu ya? Betul. Sesimpel itu sih. Sebenarnya kalau misalkan ada daun pisang, tapi aku tahu mungkin ibu-ibu ngedengar kata daun pisang tuh udah kayak udah trauma. Kok mager. Kok mager ya. Jadi nggak usah pakai daun pisang, udah pakai tangan aja. Aku yakin ibu-ibu mungkin banyak yang sudah ribet dengan urusan yang lain, jadi kita pakai tangan aja. Betul. Dan ini, aku pun pasti kalau udah di dapur aku sudah ya udah pakai tangan aja. Toh juga yang makan aku sendiri dan anak aku. Yang penting tangan bersih. Yang penting tangannya selalu bersih. Betul. Gitu. Oke. Jadi tadi yang awal ketannya dulu dibentuk sesuai sama wadahnya. Terus isiannya di spread di tengah-tengah. Terserah mau sebanyak apa, itu sesuai sama preferensi ibu-ibu dan teman-teman di sini. Lalu baru ditutup lagi dengan ketan gitu ya. Dengan ketan. Tapi ini memang ini adalah karena ketannya udah dari tadi, jadi dia agak keras. Jadi dia akan dia kayak didiemin di gini aja, dia akan mengeras. Karena kalau misalnya dia hangat, dia akan lebih gampang dibentuk sebenarnya gitu ya? Betul. Oke. Gampang dibentuk. Terus abis itu diapain lagi tuh Bu Kinci? Bentar ya. Ini sepertinya aku butuh. Aku udah kebayang sih, aku bikin masakan ini sama anak aku. Tapi aku takutnya kayak belum jadi udah dimakanin gitu isiannya. Udah dicemilin ya? Aduh. Udah dicemilin. Nah, ini ntar aku tambal-tambalin biar cantik. Aku boleh minta ini apa? Piring daru. Pokoknya dibentuk itu tuh sebenarnya bentuknya tuh ya terserah kita aja gitu ya. Mau bulat-bulat bisa, mau kotak juga boleh. Bulat-bulat. Kotak boleh, enggak yang ayo lah rasa tuh. Nah, terus nih aku mau potong-potong. Ini aku taruh sedikit lagi sih. Intinya adalah si oil ini biar apa sih? Kenapa di-oilin semua? Ini sebenarnya cuma biar nggak ini aja kok, supaya dia nggak lengket. Iya. Oh, kita taruh sini. Oke. Ternyata dia terlalu lengket karena mungkin terlalu lama. Bentar ya. Gak apa-apa. Itu tinggal diambil aja. Jadi dari wadah. Sebenarnya kayak gini juga nggak apa-apa sih. Kayak gini juga nggak apa-apa. Cantik juga. Kita pindahin ke talenan gitu ya. Atau pokoknya dipotong-potong sesuai dengan selera ya. Iya betul. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Dan kalau nanti misalkan mau di pan fry sedikit, itu juga nggak apa-apa. I see. Oke. Jadi buat teman-teman jangan lupa sedia coconut oil juga. Karena kan memang by nature pada dasarnya ketan itu memang lengket gitu kan. Jadi supaya untuk meminimalisir lengketnya ketan emang paling enak pakai coconut oil gitu. Ya, ini aku gini ya. Oke. Wow. Nanti tuh habis, ini kan udah dibentuk nih Bu Kinci, ini tuh harus kayak dikukus lagi kah atau bisa langsung kita santap sih? Nah ini sebenarnya udah matang, tapi kalau misalkan tadi yang aku bilang mau di pan fry, kalau di Jawa itu ada namanya jadah, itu jadah tuh memang di pan fry, jadi dia ada kayak gosong-gosongnya gitu, itu juga nggak masalah. Tapi mungkin kan itu jadi agak sedikit crunchy ya, keras gitu. Buat anak-anak mungkin agak kurang cocok. Nah, itu mungkin buat aku, buat mamahnya. Iya, buat mamahnya. Tapi hati-hati buat mamahnya karena ini kalorinya lumayan. Betul, ketan ya kan? Karena ini kan emang aku pilih hari ini untuk mama-mama yang memang pastinya tuh biasanya concern sama cemilan yang bernutrisi yang kalorinya tinggi, lumayan buat anak gitu kan. Iya.
Jadi karena ada juga nih kalau buat anak-anak anak yang udah pasti daripada nyemilin makan angin ya. betul. Kadang-kadang tuh anak-anak sukanya makan angin soalnya. Kerupuk ya lah kan? dimakan. Iya. Jadi agak kurang faedah ya. Jadi mendingan kita makan yang berfaedah. Oke, ini udah jadi. Akhirnya aku tumpuk kayak gini. Ntar aku ngelap dulu tanganku. Wow, coba dideketin ke kamera. Kayak mirip sushi ya. Pengen lihat deh. Halo. Ih, cantik. Iya. Itu dia lemper tuna sayur ala kelinci tertidur. Wih. Kita tata dulu ya banget. Sedikit. Ternyata nggak susah ya. Aku pikir tuh bakal kayak butuh daun pisang, terus butuh dikukus-kukus lagi nantinya. Enggak ya, ternyata itu udah bisa langsung disantap sebenarnya ya. Udah langsung selesai. Dan sebenarnya ini kalau misalkan mau tadi kan mau divariasiin gitu. Tadi mau dalamnya diganti sama ayam, mau diganti sama sesuai selera daging sapi, boleh, silahkan. Terserah, pokoknya terserah dari teman-teman aja kira-kira mau isiannya tuh protein apa gitu ya. Nah, aku juga punya sedikit challenge nih Bu Kinci untuk teman-teman yang lagi nonton di sini. Wow, cantik banget. Gak sabar pengen coba. Oke, pokoknya agenda aku weekend ini aku akan masak lemper tuna sayur ala kelinci tertidur. Nanti aku langsung tag ke Bu Kinci ya buat minta approval. Ya? Benar. Wow. Benar. Aku pun adalah penggemar nasi ya, jadi aku tidak bisa hidup tanpa rice cooker. Gitu. Jadi teman-teman semuanya, thank you banget udah nonton kita di sini, dan buat Bu Kinci, terima kasih banget udah bagi-bagi tips, bagi-bagi resep cara bikin lemper tuna sayur supaya anak kita bisa makan sehat dan enak gitu ya. Iya, Bu Kinci ada pesan-pesan lagi nggak nih buat teman-teman yang lagi nonton di sini sebelum kita tutup acaranya? Pesan-pesan aku adalah dalam kita lagi di masa pandemi ini, penting banget untuk menaikkan imun sistem. Salah satunya adalah dengan selalu konsumsi makanan yang bernutrisi yang punya manfaat baik buat tubuh. Jadi buat ibu-ibu yang lagi nonton acara ini, mudah-mudahan selalu semangat untuk mengkreasikan makanan sehat buat keluarga di rumah. Luar biasa, terima kasih Bu Kinci atas waktunya. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk selalu bikin masakan yang bernutrisi supaya kita dan keluarga tetap terjaga, terutama di masa pandemi seperti ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah join di Zoom session kali ini bersama Kelinci Tertidur. Dan jangan lupa juga untuk di-follow Indonesia Pemasak by Yummy dan download Yummy App supaya nggak ketinggalan info mengenai IM-nya 2020. Jangan lupa ya, tonton terus rangkaian acara dari Indonesia Memasak by Yummy lainnya. Bu Kinci, terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai bertemu di lain kesempatan ya. Bye. Bye-bye.